تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis tafsir Al-Quran Karim. Semoga ayat-ayat yang kita baca dapat menambah keimanan kita dan berubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. Surah ini dibuka oleh Allah dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, alif, lam, mim. Biasanya tujuan Allah SWT membuka surah dengan huruf-huruf seperti ini, Bapak Ibu, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini firman Allah. Buktinya tidak ada manusia yang bisa membuat seperti Al-Quran. Padahal Al-Quran itu disusun dengan huruf-huruf seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian jemaah Allah, ayat yang kedua, Allah SWT menyebutkan tentang dirinya. Lalu di ayat yang ketiga, Allah menyatakan bahwa ayat Al-Quran telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad membawa kebenaran, yang mana tujuannya adalah musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Tujuannya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu seperti kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Selain itu, tujuan diturunkannya Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalau kita baca Quran tapi kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, itu berarti kita belum sampai kepada tujuan diturunkannya Al-Quran. Terkadang orang membaca Al-Quran hanya sebagai nyanyian saja, hanya sebagai perlombaan saja, hanya sebagai bacaan saja. Jemaah rahimakumullah. Padahal Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Hanya saja manusia mengira ketika dia sudah membaca Al-Quran, dia menganggap bahwa dia telah mengamalkan Al-Quran, ya, padahal belum. Kemudian Al-Quran juga diturunkan oleh Allah sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, ya. Lalu Allah mengancam siapa saja yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyiapkan untuknya azabun syadid, azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat, yaitu azab neraka. Kemudian ayat 5 Allah menyatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun, baik di bumi maupun di langit. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Harusnya ayat ini bikin kita apa kemarin? Bikin kita malu kepada Allah. Kalau orang itu tahu kartu kita, kita malu nggak kalau ketemu dia? Malu. Saya tahu kartu panjenengan, keburukan panjenengan semua saya tahu, aib panjenengan semua saya tahu. Pasti
Nanti ketika panjenengan bertemu dengan saya, panjenengan akan merasa malu. Yang harus kita malu kepadanya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tahu segalanya tentang aib-aib kita, tentang keburukan-keburukan kita, yang kita sembunyikan sehingga manusia tetap menghormati kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malu yang seperti ini termasuk malu bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, ya. Kemudian ayat yang ke-6, Allah membentuk manusia di dalam rahim ibunya kaifa yasha, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang bikin manusia itu cakep Allah, yang bikin manusia itu biasa-biasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin manusia itu putih kulitnya Allah, yang bikin manusia itu mancung hidungnya Allah, bukan orang tuanya. Buktinya ada orang tuanya mancung, istrinya mancung, suaminya mancung, tapi anaknya PC. Jemaah ya. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat yang ke-7 sekarang, ya. Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah juga memberikan panduan hidup yang benar kepada umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Ibarat kita, Bapak Ibu, kita ini tidak hanya berkewajiban untuk punya anak, ya, tapi kita juga punya kewajiban untuk memberikan panduan yang benar kepada anak kita dalam menjalankan kehidupan. Begitu juga Allah. Allah itu nggak hanya menciptakan manusia, ya, tapi Allah kasih panduan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang tidak benar. Panduan itu adalah Al-Quran. Makanya di ayat nomor 7 Allah berbicara tentang Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dia Allah yang telah menurunkan 'alaika kepadamu Muhammad al-kitab, kitab. Karena ini kepada Nabi Muhammad, maka kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemarin saya sudah jelaskan apa bedanya anzala dengan nazala. Halo, masih ingat gak? Lupa ya, mau puasa ini biasa gak konsentrasi pikir. Anzala itu turun sekaligus, sedangkan nazala turun secara berangsur-angsur. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata anzala, menunjukkan bahwa Al-Quran ini setelah diturunkan semua kepada Nabi SAW, ya kan? Itu ayat-ayatnya ada yang muhkamat, ada juga yang mutasyabihat, ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad dengan kata alaika. Dia Allah yang telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad, ya. Kamu ini menunjukkan dekat. Setiap orang yang kita bilang kamu, ente, antum, berarti orang itu dekat. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan Nabi SAW, dalam tanda kutip, menunjukkan bahwa Nabi ini sangat dekat dengan Allah penghambaannya. Makanya dalam Al-Quran yang dijuluki Abdullah itu salah satunya adalah Rasulullah. Dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Ketika dia hamba Allah berdiri melaksanakan ibadah sholat malam, lalu membaca ayat Al-Quran, maka tiba-tiba ada sekelompok jin berdesak-desakan datang mendengarkan bacaan Nabi. Subhanallah. Saking indahnya bacaan Nabi sampai membuat sekelompok jin berdesak-desakan mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Kalau manusia berdesak-desakan biasanya mendengarkan apa? Hah? Berdesak-desakan, senggol-senggolan, sampai carok, sampai bertengkar, sampai ada yang mati. Itu untuk mendengarkan apa ya? Ada nggak yang berdesak-desakan pengen dengarkan pengajian tafsir Al-Quran begitu? Ada. Kecuali saya ingat almarhum Kiai Haji Zaitun MC, ya. Itu ada teman saya melanggar di pondok, keluar pondok gak izin demi mendengarkan
ceramah Kiai Haji Zain. Ya Allah ya alhamdulillah. Banyak orang datang berdesak-desakan hanya untuk mendengarkan ceramah beliau. Nah, jin disebutkan dalam surah Al-Jin bahwa mereka berdesak-desakan untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW. Dan di dalam ayat itu Nabi disebut oleh Allah dengan Abdullah, hamba Allah. Ya, jadi wajar jika Allah menggunakan kata ka, ya, kamu, menunjukkan kedekatan. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dia Allah yang telah menurunkan kepada Muhammad al-kitab, Al-Qur'an. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu ayat-ayatnya ada dua macam. Minhu ayatun muhkamat, di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, ayat-ayat muhkamat ini ummul kitab, induk daripada Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Sering dengarkan muhkamat sama mutasyabihat? Nah, apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabihat? Allah ngasih tahu sama kita ini bahwa Al-Qur'an ini ayatnya ada sekian ribu, ada 6.000 sekian ayat, jemaah rahimahullah. Itu dari sekian 6.000 sekian ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat, tapi di sisi lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat yang muhkamat ini lebih banyak daripada mutasyabihat, karena ketika Allah menyebut muhkamat, Allah sebut ummul kitab, induknya kitab Al-Qur'an. Itu berarti menunjukkan banyak. Kemudian ketika Allah menyebut mutasyabihat, Allah sebut dengan istilah yang lain, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Yang lain ini menunjukkan sedikit. Alhamdulillah. Ya. Apa itu ayat muhkamat dan apa itu ayat mutasyabihat? Secara bahasa, muhkamat artinya jelas, terang, yaitu ayat yang maknanya jelas. Sedangkan mutasyabihat secara bahasa artinya samar, ya, yaitu ayat yang maknanya remang-remang, maknanya samar-samar. Nah, samar ini banyak kemungkinan, jemaah rahimahumullah. Samar karena ada perbedaan pendapat ulama mengenai ayat itu. Samar karena memang akal tidak bisa menjangkau untuk memahami ayat itu lebih dalam. Kemudian samar karena dalam ayat itu ada dua kemungkinan makna. Jemaah, ini nanti kita bahas mutasyabihat itu jenis-jenis seperti apa saja. Itu makna muhkamat dan mutasyabihat secara mendasar. Kalau kita beralih kepada makna secara mendalam, ternyata ulama berbeda pendapat ketika mereka memaknakan perbedaan antara muhkamat dengan mutasyabihat. Nah, ini tadi saya mikir agak panjang, belajarnya agak lama tadi. Bagaimana saya bisa menyampaikan dengan pemahaman yang mudah dipahami oleh panjenengan ketika bicara muhkamat, terutama ayat mutasyabihatnya. Ya. Tadi saya buat rincian pendapat-pendapat ulama tentang perbedaan antara muhkamat dengan mutasyabihat. Yang pertama, ada yang berpendapat begini: muhkamat itu ayat yang langsung bisa dipahami dengan jelas, ya. Sedangkan mutasyabihat ayat yang tidak bisa dipahami dengan jelas. Jemaah rahimahullah. Ayat yang langsung bisa dipahami dengan jelas itu contohnya apa? Contoh ini di ayat nomor 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit sedikit pun. Jelas enggak? Berarti ayat ini muhkamat atau mutasyabihat? Muhkamat. Sedangkan mutasyabihat, Bapak Ibu, ini tidak bisa dipahami dengan jelas. Jadi ayat itu tidak langsung bisa kita tangkap dengan jelas, jemaah rahimahumullah. Ya kan? Contoh.
Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Paham gak ya? Halo. Oh, berarti ini mutasyabih beneran ini. Karena panjangnya kan lompat-lompat. Itulah namanya mutasyabihat. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. 6 hari itu maksudnya bagaimana? Apakah 6 hari itu ukuran hari seperti ukuran kita 24 jam? Ataukah 6 hari itu 6 hari 6 masa? Ataukah 6 hari itu 6 hari ukurannya Allah? Kalau kita berbicara 6 hari jemaah umumah, ya kan? Hari itu kan dimulai ketika ada bumi berputar mengitari matahari atau matahari mengitari bumi. Bingung kan? Ini mutasyabihat juga ini. Pokok panjenengan bingung itu mutasyabihat. Ya. Nah, sedangkan bagaimana Allah menentukan hari itu? Padahal bumi waktu itu masih proses diciptakan oleh Allah SWT. Ya kan? Nah, sehingga ayat yang seperti ini tidak bisa langsung kita pahami dengan jelas. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Ya maaf. Misalnya lagi tentang hari kiamat, ya kan? Itu juga termasuk ayat-ayat mutasyabihat karena tidak bisa kita pahami dengan jelas, jemaah dengan detail. Sebab Allah hanya menyebutkan hari kiamat ini secara sekilas saja. Ya. Kemudian juga tentang roh, Allah menyebut tentang roh, tentang kematian. Ya kan? Ayat-ayat tentang kematian. Ketika manusia itu mati, Allah SWT cabut rohnya. Ya kan? Itu kan menurut ilmu syariat, ilmu agama, manusia itu mati karena dicabut rohnya. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran, manusia itu mati karena apa? Karena jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini namanya ayat mutasyabih. Kita nggak bisa memahami secara jelas. Makanya ketika Allah berbicara tentang ruh, Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Itu pendapat yang pertama. Perbedaan antara muhkamah dengan mutasyabih. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua mengatakan muhkamat itu bisa dipahami maknanya oleh manusia, sedangkan mutasyabihat itu maknanya yang tahu hanya Allah. Nah, berarti semua ayat yang kita paham maknanya, walaupun melalui pemikiran yang panjang, itu muhkamat. Tapi ayat yang kita tidak tahu maknanya dan mengembalikan maknanya kepada Allah, berarti itu mutasyabihat. Contohnya seperti ayat-ayat Alif Lam Mim, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Kita mengembalikan makna ayat itu kepada Allah. Berarti ayat itu termasuk mutasyabihat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, muhkamat ini adalah ayat yang langsung bisa dipahami tanpa membutuhkan penjelasan atau penjabaran. Contoh, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas enggak? Apa perlu saya jelaskan? Tidak perlu. Jemaah Allah, ya kan? Kalau saya menjelaskan satu ayat ini panjang, itu hanya tambahan. Sebenarnya tanpa saya menjelaskan panjang sudah paham maksud daripada ayat tersebut. Sedangkan mutasyabihat, ya, ini baru bisa dipahami kalau ada penjelasan. Baru bisa dipahami kalau ada penjelasan. Jemaah Allah. Contoh, misalnya wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Mendirikan sholat ini wajib atau sunnah? Kan belum dijelaskan dalam ayat ini. Nah, ketika dijelaskan hukumnya wajib berdasarkan kaidah-kaidah ini dan dari hadis Nabi, maka ayat itu termasuk mutasyabihat. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Pendapat yang keempat, ada 5 yang saya rangkum. Yang keempat, muhkamat itu ayat yang memiliki satu makna dan tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan mutasyabihat ayat yang memiliki
kemungkinan dua makna. Ada dua makna. Contohnya adalah yang sudah kita pelajari. Masa iddah perempuan yang ditalak suaminya, ya kan? Sedangkan perempuan itu tidak hamil, ya kan? Maka masa iddahnya berapa? Dalam bahasa Al-Quran bukan 3 bulan, tapi salah satu kuru, 3 kuru. Nah 3 kuru itu ada dua makna. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Udah lupa ya? Ini sudah di Al-Baqarah ya? Al-Baqarah 3 kali suci. Ada yang mengatakan kuru itu 3 kali haid. Lebih lama mana? Masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid? Hah? Apa? 3 kali suci atau 3 kali haid? 3 kali haid. Kenapa? Karena tidak boleh menceraikan wanita dalam keadaan haid. Menceraikan wanita itu atau istri itu harus dalam keadaan dia suci dan belum digauli. Berarti nunggu haid pertama selesai itu dihitung 1. Haid kedua selesai dihitung 2. Haid ketiga selesai baru dihitung selesai 5 hari. Nah ini namanya ayat mutasyabihat, ya, ayat yang memiliki kemungkinan 2 makna. Yang terakhir Bapak, yang kelima, muhkamat adalah ayat yang bisa dipahami secara detail oleh akal manusia. Sedangkan mutasyabihat ayat yang susah dijangkau oleh akal manusia. Ya kan? Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di arsy. Akal kita tidak bisa menjangkau. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Apakah Allah duduk di sana? Ataukah Allah SWT berdiri di sana? Ataukah Allah sekarang bukan di arsy? Karena ada yang lain mengatakan bahwa dimanapun kalian menghadap di situ kalian akan mendapati wajahmu, kata Allah, surah Al-Baqarah. Ya kan? Kemudian ketika Nabi Musa berkata, Inni dhahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju Tuhanku. Waktu itu Nabi Musa ingin pergi ke Palestina. Berarti Allah ada di Palestina. Nah, sehingga ayat yang seperti ini termasuk ayat mutasyabih. Karena akal kita enggak nyampe berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan di dalam hadis kita ini dilarang berpikir tentang zat Allah, dan kita diperintahkan berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir tentang zat Allah lalu ada pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang jelek, hendaklah kita melakukan 5 perkara. 1, segera berlindung kepada Allah. Yang kedua, meludah ke sebelah kiri 3 kali tanpa keluar ludah. Yang ketiga, baca surah Al-Ikhlas, langsung baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang keempat, sebut kalimat amantu billah. Yang kelima, berhenti, jangan diteruskan pikiran yang seperti itu, karena itu datang dari syaitan. Ya, paham ya? Intinya mutasyabih ini yang samar-samar. Ada perbedaan, samar karena ada perbedaan. Yang kedua, samar karena ada 2 kemungkinan makna. Yang ketiga, samar karena akal tidak bisa menjangkau. Yang keempat, samar karena memang maknanya tidak diketahui, ya kan? Tidak diketahui, akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian, apa hikmahnya Allah membuat ayat muhkamat dan Allah juga membuat ayat mutasyabihat? Gak mungkin gak ada hikmahnya, ya. Hikmah ayat muhkamat, ayat yang jelas langsung bisa dipahami oleh akal manusia. Hikmahnya pertama adalah sebagai rahmat bagi umat manusia. Jadi Allah kasih kita ini ayat-ayat yang mudah kita pahami, itu rahmat dari Allah. Makanya kalau kita dikasih kemudahan memahami Al-Quran, itu bagian daripada nikmat Allah SWT. Ya. Yang kedua, hikmah ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, ya, yaitu memudahkan bagi manusia
untuk memahami kitab suci Al-Quran. Dia tidak perlu berpikir yang dalam, tidak perlu mengkaji, tidak perlu meneliti, langsung bisa paham. Ya, itu hikmah daripada ayat muhkamat. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk senang memahami Al-Quran. Ya kan? Karena dengan ayat-ayat yang muhkamat jelas, mudah dipahami, orang akan terdorong untuk semangat memahami Al-Quran. Sama dengan menghafal Al-Quran ya. Kenapa menghafal Al-Quran itu kebanyakan orang menghafal juz 30? Kok tidak dari juz 1? Karena juz 30 itu lebih mudah untuk dihafalkan. Jemaah rahimahumullah. Kalau langsung hafal dari juz 1 Bapak Ibu, juz 1 ayatnya panjang-panjang, di awal sudah susah, biasanya orang akan mundur. Tapi kalau di awal dia merasa mudah, ternyata mudah yang menghafal Quran itu. Terus dia menghafal. Ya kan? Ketika dia mulai terbiasa menghafal juz 30, dia beralih ke juz 29 dan seterusnya jemaah Allah, akhirnya dia terbiasa dengan ayat-ayat yang panjang. Ya. Panjenengan kalau menghafal itu jadikan habit ya, habit itu kebiasaan. Lama-lama panjenengan hafal Quran. Dulu saya awal-awal menghafal Quran ya, itu cuma setengah halaman. Sekali duduk mampunya setengah halaman. Terus membiasakan diri, lama-lama saya satu kali duduk satu halaman. Terus bertambah sampai saya pernah satu kali duduk jemaah Allah satu juz. Hafalan satu juz itu hafalan baru, bukan pernah dihafal kemudian mengulang. Artinya apa? Kalau kita terbiasa, lama-lama otak kita ini akan terasa. Jemaah Allah. Ya kan? Apapun kalau kita jadikan habit, kebiasaan itu lama-lama kita akan menjadi ahli. Jemaah Allah. Ya. Cuman panjenengan kurang sabar aja. Susah sedikit, hafalan lupa, akhirnya mundur, nggak dihafalin. Ya kan? Yang disalahkan apa? Usia. Sudah tua Ustaz. Ada orangnya. Hah? Orangnya ada. Ada di sini. Ada hadir orangnya. Ya. Kalau panjenengan itu sehari hafal satu ayat saja, itu lama-lama panjenengan akan hafal Al-Quran. Ada ulama itu sehari satu hadis, akhirnya ulama ini jadi ahli hadis. Ya Allah. Kita bisa jadi ahli Quran. Sehari cukup satu ayat aja, kita hafalkan, kita pahami, ya kan? Lama-kelamaan, ketika kita paham semuanya dan hafal, kita jadi ahli Quran, bahkan ahli tafsir. Ya. Itu hikmah ayat muhkamat. Kemudian yang kedua, hikmah ayat mutasyabih. Kenapa Allah tidak buat semua ayat ini mudah dipahami? Kenapa tidak Allah buat semua ayat ini jelas, gampang untuk dijangkau oleh akal manusia? Oleh akal manusia pada umumnya, ya kan? Nah, kenapa Allah datangkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat musamar, menimbulkan perdebatan? Ayat-ayat yang susah dijangkau oleh akal manusia. Nah, itu hikmahnya pertama, Allah ingin memperlihatkan kelemahan akal manusia. Ya kan? Kalau semua ayat ini gampang dipahami, ya kan? Manusia nanti akan sombong. Bahkan manusia merasa bisa membuat seperti Al-Quran. Ya. Jadi sengaja Allah datangkan mutasyabihat supaya manusia ini merasa akalnya lemah. Kemudian jemaah rahimahumullah, sehingga dia tidak bersandar kepada kemampuan akalnya. Lalu ketika itu dia menyerahkan maknanya kepada Allah. Misalnya ayat tadi Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di arsy. Akalnya enggak nyampe. Dan itu menunjukkan kelemahan akalnya dia, akhirnya dia menyerahkan makna ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimahumullah, ayat mutasyabih ini termasuk juga bagian daripada kemukjizatan Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran. Kalau ayat ini mudah dipahami, jemaah rahimahumullah, semuanya gampang dipahami tanpa memerlukan pemikiran yang panjang, pengkajian yang mendalam, maka kemukjizatan Al-Quran itu berkurang. Ya. Panjenengan kalau belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab itu, orang kalau ahli sastra Arab, itu tulisannya tidak mudah dipahami oleh orang-orang biasa. Ya kan? Saya
pernah baca kitab milik karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini lulusan S1-nya sastra Arab di Al-Azhar Mesir. Terus saya baca kitab beliau, susah paham. Karena apa? Bahasanya tinggi. Tapi ketika membaca kitab-kitab yang lain, Allah itu mudah dipahami. Karena apa? Bahasanya tidak tinggi, sebab bukan lulusan sastra Arab misalnya. Jadi semakin tinggi rasa sastra seseorang itu, maka kalimat-kalimat yang dia ucapkan Allah tidak semua orang bisa dengan mudah memahaminya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki nilai sastra tinggi juga yang dapat memahaminya. Nah, itulah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, kenapa Allah turunkan ayat-ayat mutasyabihat itu sebagai ujian. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya. Sebagai ujian bagi umat manusia. Ya. Orang beriman diuji imannya, sejauh mana dia beriman kepada Allah ketika mendapati ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, Bapak Ibu, maka dia akan menjadikan ayat mutasyabihat itu sebagai celah untuk mengingkari Al-Quran atau membenarkan apa yang mereka sedang yakini, padahal keyakinan mereka salah. Saya contohkan ya, seperti orang Nasrani atau orang Kristen. Orang Kristen itu mengambil ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran untuk membenarkan keyakinan mereka. Mereka berkeyakinan Isa itu sebagai anak Allah, anak Tuhan. Lalu mereka menjadikan ayat mutasyabihat dari Al-Quran ini sebagai dalil pembenaran. Ayat yang mana? Yaitu surah Al-Maidah. Jamaah rahimakumullah. Allah SWT mengatakan bahwa Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya. Sebentar saya cek ayatnya. Mohon maaf, ternyata bukan surah Al-Maidah, surah An-Nisa. Allah mengatakan innamal surah An-Nisa ayat 171. Ini ayat yang biasa dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani untuk membenarkan bahwa Isa itu anak Tuhan. Ya. Allah mengatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa bin Maryam utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Alqaha ila Maryam, yang Allah campakkan ke rahimnya Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Kata mereka, kalau kalimat Allah dan ruh dari Allah, ruhnya Allah, berarti Isa ini anak Allah. Karena ruh Allah ini menunjukkan keistimewaan, kalimat Allah menunjukkan keistimewaan, kata mereka. Nah, itulah yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada keburukan, maka dia akan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai pegangan untuk menimbulkan fitnah atau untuk membenarkan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Allah sebutkan di ayat berikutnya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayghun, zayghun ini cenderung atau condong kepada keburukan, maka dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari pemahaman, tetapi tujuannya ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah, mencari gara-gara. Wa ibtigha ta'wili, dan untuk mentakwil atau memahami sesuai keinginan dia. Nah, sebagaimana tadi orang Nasrani atau orang Kristen, jemaah. Ya. Nah, beda dengan orang beriman. Orang beriman ini ketika bertemu dengan ayat mutasyabihat, maka biasanya ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Itu adabnya ya. Kalau kita bertemu ayat yang samar, maka kita kembalikan kepada ayat yang jelas. Contoh tadi, kalimat Allah dan ruh Allah ditafsirkan atau ditakwilkan oleh mereka sebagai anak Allah.
Ini kan ayat yang samar, karena dia butuh pentakwilan Bapak Ibu. Nah, ketika ayat itu samar, maka kita kembalikan kepada ayat yang jelas. Ada nggak ayat yang jelas bahwa Isa itu Abdullah, hamba Allah? Ada nggak? Ada dalam surah Maryam. Jemaah rahimakumullah. Berarti ketika ada dua ayat, yang satu samar, yang satu jelas, yang dimenangkan yang mana? Yang jelas. Bapak Ibu. Ya. Jadi sukanya mereka di dalam hatinya ada zaygun, ada kecondongan kepada keburukan, ini biasanya menjadikan ayat-ayat yang sama-sama itu sebagai celah. Ya. Mereka tidak kembali kepada ayat-ayat yang jelas. Padahal dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ayat-ayat muhkamat itu ummul kitab, induk. Nah, berarti kan ayat yang mutasyabihat harus kembali kepada induknya, kepada yang jelas. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu ta'wilahu, takwilnya ayat-ayat mutasyabihat atau tafsirnya ayat-ayat mutasyabihat secara jelas, detail, illallah, kecuali Allah. Makanya kalau kita bingung memahami satu ayat, mudah kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya firman Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita bingung memahami ayat ini. Bagaimana tangan Allah? Padahal yang ada di tangannya mereka, para sahabat, itu tangan Nabi waktu Nabi membaiat mereka. Baiatul Ridwan, Bapak Ibu. Ya. Itu tangan Nabi yang ada di atas tangan mereka. Tetapi dalam ayat itu Allah mengatakan tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kita nggak bisa memahami, susah. Sudah kembalikan kepada Allah. Dan kita meyakini yang tahu takwil ayat itu hanya Allah. Sehingga ketika ada manusia mentakwil, kita boleh percaya, boleh juga tidak percaya. Dia marah. Ya. Kemudian warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasih. Rasih ini yang dalam banget ilmunya. Yaquluna, mereka berkata, amanna bi, kami beriman kepada ayat mutasyabihat. Kullum min indi rabbina, semua ayat dalam Al-Quran walaupun mutasyabihat itu datang dari sisi Tuhan kami. Subhanallah. Ternyata orang yang berilmu itu bukan orang yang mengkaji ayat lalu kemudian berkomentar begini enggak. Tapi orang yang berilmu sesungguhnya adalah ketika bertemu ayat-ayat mutasyabihat, dia tidak menafsirkan macam-macam. Justru dia mengembalikan kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang berilmu. Ya kan? Tapi orang kalau sok berilmu itu biasanya mengkritik Al-Quran. Oh, ayat ini tidak relevan. Ini kan dulu, sekarang sudah berbeda zamannya. Yang bilang itu orang Islam. Orang Muslim nggak ada yang bilang begitu. Yang bilang begitu orang Islam. Terus belakangan ini viral. Oh, nggak perlu hafalan Quran itu. Udah ada Google kok sekarang. Ya kan? Itu yang bilang Muslim atau Muslim? Hah? Ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Tapi pertama diviralkan oleh non Muslim atau Muslim tapi non Muslim tapi anti Muslim. Gak perlu hafal Quran ya, karena dia gak hafal kitab sucinya. Jemaah rahimakumullah. Adanya orang menghafal Quran ini menunjukkan Al-Quran itu firman Allah yang mudah dihafal. Gak ada orang bisa menghafal kitab suci kecuali Al-Quran. Ya kan? Ya kalau begitu ya gak usah ngajar kuliah. Suruh nyari di Google mahasiswanya. Ngapain ngajar kuliah? Di Google sudah ada. Ya kan? Gak usah tafsir, kajian tafsir, cari aja di Google. Itulah orang kalau dalam hatinya ada kecondongan terhadap keburukan, maka dia akan mencari-cari celah untuk menjatuhkan agama Islam. Dia marah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa ulul albab kecuali orang-orang yang berakal. Allahu taala a'lam. Ada pertanyaan?
Jelas atau samar? Jelas ya. Alhamdulillah muhkamat. Lebih banyak muhkamatnya. Tapi kalau panjenengan remang-remang antara paham dan tidak paham, berarti panjenengan masuk golongan yang kedua, mutasyabihat ya. Ya silakan. Jadi hikmahnya yang mutasyabihat satu, yang ingin Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa jangan gantung pada akal. Iya. Ini memang kadang-kadang kalau sudah memang nggak tahu memang yang kita memang sering nggak masuk akal, ini nggak masuk akal ini, sehingga ini adalah kuncinya kalau kita itu nanti sombong. Betul. Jadi kalau kita bersandar kepada akal, kepada logika, maka pembawaannya biasanya sombong. Yang kedua, dia akan menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya. Nah, kalau semua harus dilogikakan, ya, repot. Karena banyak dalam hidup ini yang tidak bisa dijaga oleh logika manusia. Ya kan? Makanya ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita sholat, Allah nyuruh kita zakat, itu yang Allah panggil bukan akal kita, tapi iman kita. Pakai akal masa kita disuruh zakat, dikasihkan sama orang miskin. Apa perannya orang miskin dalam harta kita itu? Dia nggak nolong kita, mungkin tidak mendoakan kita, ya kan? Kita kenal juga enggak misalnya. Lalu kita bayar zakat, dikasihkan kepada dia, ya kan? Nah itu kalau kita pakai akal, Bapak Ibu, nggak bayar zakat. Tapi kalau kita pakai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sami'na wa ata'na, ya kan? Sami'na wa ata'na. Itu kalau kita pakai keimanan, pakai hati, ya kan? Memakai hati. Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi? Ya. Kita kurang satu pertemuan lagi, insyaallah pekan depan kita selesaikan halaman pertama surah Al-Imran ya. Kemudian setelah itu kita masuk Ramadan dan kita berjumpa lagi insyaallah setelah Syawal insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.